Bismillah, Assalamualaikum, salam dan bahagia. Bersama saya, Atik Sarifatona pada Koneksi Antar Materi Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan fasilitator saya, yaitu Ibu Dr. Anda Tri Endang Estu Nastiti, MPD. Dan pengajar praktik saya, Eka Novira, SPDI, MPD. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Grant 1999. Berikut paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang di masa depan. Prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Artinya, coach dan coachee setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kedua, proses kreatif. Dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan hendaknya diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Terdapat 4 komunikasi dalam praktek coaching. Yang pertama, komunikasi asertif. Kedua, pendengar aktif. 3, bertanya efektif. Dan keempat, umpan balik positif. Untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Nah, berikut adalah jawaban saya. Sebagai seorang coach di sekolah, saya berusaha menggali potensi dan menuntun peserta didik untuk memperbaiki lakunya. Karena sebagai coach, saya wajib menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi, agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru atau coach memberikan ruang kebebasan kepada murid untuk dapat menemukan kekuatan yang ada pada dirinya. Peran guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan serta memberdayakan potensi yang ada pada murid sehingga tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan yang ada pada dirinya tanpa membahayakan dirinya. Berdasarkan uraian sebelumnya, peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah: yang pertama, sebagai pamong yang menuntun kekuatan kodrat atau potensi murid. Yang kedua, menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar murid secara aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai kebutuhan belajarnya yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran
dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas pada ekosistem belajar. Yang keempat, menciptakan pengalaman belajar dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid secara holistik. 5. Membantu seorang coach untuk dapat mengendalikan diri dan emosi, menimbulkan rasa empati, meningkatkan keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang tepat dengan semangat pemberdayaan. 6. Membantu coach untuk menemukan potensi dirinya dan menjadi mandiri melalui pendampingan yang mengedepankan semangat memberdayakan. 7. Membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi dirinya dan menjadi otonom dengan paradigma berpikir serta prinsip coach. Kaitannya dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada murid. Artinya, guru harus memperhatikan sosial emosional murid sesuai kebutuhan belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Melalui coaching yang dilakukan oleh guru sebagai coach dengan murid sebagai coachee, maka guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada pada diri murid. Dengan demikian, akan tercipta pembelajaran yang merdeka, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaitan dengan modul 2.2, kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, serta keterampilan berelasi. PSE sangat mendukung proses coaching, begitu juga sebaliknya, karena melalui PSE, baik coach maupun coachee akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching atau presence, mendengarkan dengan rasa dan rasa ingin tahu dari coach serta menimbulkan empati. Pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dari guru, murid akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir, melalui kesadaran dan pengolahan diri. Sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, serta keselamatan. Pertanyaan pemantik selanjutnya. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Sebelumnya, perlu diketahui, ada 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh coach, yaitu 1. Keterampilan membangun dasar konsep coaching. 2. Keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. Dan keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Keterampilan coaching sangat berkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, karena praktek coaching, baik bersama murid maupun rekan sejawat, dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan kompetensi inti, coaching dapat menguatkan perjalanan pembelajaran saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dijalankan benar, berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid,
Melalui coaching, guru juga dapat meningkatkan kompetensinya. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan oleh kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Supervisi akademik. Dengan paradigma coaching, supervisi akademik perlu dilihat sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru, yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 1. Kemitraan. Proses kolaborasi antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif. Bertujuan untuk mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif. Data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang telah disepakati bersama. 6. Berkesinambungan. Dan 7. Komprehensif. Mencakup tujuan dari proses supervisi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.